Bapak Lamidi sebagai Saibul Baik yang kami hormati, dan bapak-bapak semua dan adik-adik kita generasi muda atau generasi penerus yang nantinya akan menggantikan kita. Sekarang pada tahun 2024 ini, hari ini, malam ini sudah ditunjuk sebagai ketua panitia, yaitu adik kita, yaitu anak-anak kita dari Bapak ini, yaitu Neng Salwa sebagai ketua panitia. Di sini sebagai bapak, ya putra putri kita semua, tolong dukungannya memang yang kami tunggu atau kami harapkan dukungan dari warga lingkungan RT 06. Dikarenakan yang pertama kami akan usul kepada Pak RT dulu masalah besok pagi atau ya besok diadakan gladi resik atau kita kerja bakti, tapi cukup di arena yang akan diadakan lomba untuk tanggal 24, yaitu di belakang rumah Bapak Lamidi. Yang kedua, untuk adik-adik kita ini, tolong dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kita tidak ada saling pemisah atau blok-blokan atau bagaimana. Di belakang itu banyak puing-puing, jadi kita secara bertahap, jadi nggak capek hari ini aja. Mungkin minggu depan bertahap juga orang lagi kerja waktu. Kemudian tadi saran pendapat dari Bapak Warso, terima kasih karena beliau juga yang selama ini mendukung acara ini secara totalitas ya, sip banget. Pak Warso itu memang urusan panggung itu the best lah pokoknya. Ya, untuk peralatan lampu sound system ini udah ada Bapak Endi yang memang udah menyiapkan sistem lampu-lampu yang alhamdulillah lumayan lengkap. Kemudian informasi tambahan ya terkait pemerintahan, terkait pemerintahan dan pembangunan tentunya ya. Jadi mungkin Bapak atau warga RT 06 sebagian sudah banyak yang tahu informasi bahwa di lapangan atas itu masuk ke wilayah RT 04 sebetulnya itu akan direncanakan pembangunan kafling Kalista. Nah, secara bertahap pihak pertama itu sudah mulai mengukur. Yang pertama itu mengukur tanah batas wilayah, dan memang itu sebagian besar masuk ke wilayah RT 04. Maka dari itu pihak pertama itu membuka saran pendapat dari warga itu satu pintu sebetulnya ke RT 04. Namun sebagian ada yang masuk ke wilayah RT 06, terutama di bagian wilayah rumah warga kita, saudara kita Bapak Nita dan Bapak Nadi dan Pak Musa dan Pak Saman juga, Pak Haji, Pak Bumar, itu masuk ke wilayah RT 06, dan perbatasan perumahannya itu memang sampai di rumah itu. Jadi sampai saat ini informasi yang saya dapatkan terutama dari RT 04, RT Uspon, itu terakhir itu surat izin lingkungan ya. Jadi izin lingkungan ini kemarin saya sudah ketemu sama RT Uspon, RT 05 Bapak Lihit, dan dari pihak pemilik tanah Pak perwakilannya Pak Dadang, Pak Yuda, itu mereka menyerahkan surat izin lingkungan, tapi di sana tertulis di pihak kedua itu dalam hal ini sebagai perwakilan masyarakat lingkungan meliputi RT, RW, kepala desa dan tetangga. Artinya kita di sini sebagai pihak kedua, dan poin-poin perizinan atau perjanjiannya itu belum disepakati karena saya pelajari sendiri di sini poin-poinnya. Justru dari 4 poin ini, 3 poin ini memberatkan kita. Artinya yang pertama itu pihak kedua, artinya kita memberikan izin pada pihak pertama, pihak pengelola pengembang perumahan untuk menggunakan akses jalan umum. Jadi pembangunan itu masuk dari RT wilayah RT 05
masuk ke wilayah RT 04 kemudian ke lapangan. Jadi kita memberikan izin, terus kemudian saluran air atau drainase sebagai lalu izin sebagai melintas material selama proses pembangunan. Dan pihak kedua memberikan izin kepada warga perumahan pihak pertama yang akan bangun itu sampai selesainya proyek dan memberikan akses jalan untuk warga perumahan selamanya. Yang kedua itu poinnya itu pihak kedua atau kita sebagai warga menyerahkan surat izin lingkungan berisi tanda tangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 hari setelah ditandatangannya perjanjian ini. Surat lingkungan tersebut berisi tanda tangan minimal 30 warga, jadi minimal ada 30 kepala keluarga yang tanda tangan meliputi RT dan RW di alamat proyek maupun RT RW yang dilintasi jalannya. Jadi yang dilintasi jalannya itu RT 05 dan 04. Yang ketiga itu pihak kedua atau kita sebagai warga berkomitmen komitmen untuk tidak mengintimidasi pihak pertama dalam pengadaan material, tenaga jasa, vendor dan lain-lain. Jadi di 3 poin ini titik berat pada warga, pada kita sendiri, artinya kita wajib memberikan ini. Sementara yang poin keempat itu kewajiban mereka. Jadi kewajiban mereka itu hanya satu, memberikan kompensasi. Yang itu udah jadi memang peraturan seperti itu. Jadi mereka hanya memberikan 1 kali kompensasi pada pihak kedua, kita sebagai warga, dan kompensasinya ini belum dijelaskan berapa-berapanya untuk berapa warga. Dan dari sini kita pelajari bahwa ini kurang lengkap secara rinci, secara detail. Untuk hak dan kewajiban ini kita wajib memberikan 3, sedangkan mereka ini 1, yaitu memberikan kompensasi saja. Dan ini yang memberatkan ini kompensasi ini sudah termasuk biaya izin lintas jalan dan saluran, Karang Taruna, Ormas, Satpol PP dan segala macam itu tanggung jawabnya di lingkungan. Jadi mereka hanya memberikan kompensasi, tapi yang koordinasi lapangannya kita sendiri kan agak merepotkan. Jadi bersama panitia Agustus. Jadi insya Allah karena kakeknya sendiri